Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Awal kalam permulaan kata, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan diskusi kita pada hari ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi kita umat sedunia, yakninya adalah Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama kali yang saya hormati adalah dosen pengampu saya yang ininya Bapak Hafiz, dan selanjutnya yang saya hormati yang ininya kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi atau makalah saya pada hari ini yang ininya judulnya mengenai tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan dalam pandangan filsafat itu sendiri. Baik, dalam poin pertama kita menjelaskan mengenai segi pendidikan. Jadi apakah itu pendidikan? Jadi kata pendidikan berasal dari bahasa Inggris yang ininya adalah education, atau dalam bahasa Latin dari kata education itu adalah sebuah proses perkembangan dari dalam keluar dari kata duco yang artinya sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pengertian pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan adalah merupakan proses kemampuan dan keahlian diri yang terus berkembang secara terus-menerus, secara individual. Jadi itu merupakan pengertian dari pendidikan itu sendiri. Baik, kita lanjut kepada poin selanjutnya, yang ininya kita menjelaskan mengenai apa itu dasar-dasar pendidikan dalam pandangan filsafat. Islam merupakan ideologi pendidikan yang memiliki fungsi menghubungkan semua ilmu pengetahuan terhadap sang pemilik atau penimba ilmu. Jadi oleh karena itu pendidikan Islam merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Jadi itu merupakan pendidikan yang terjadi dalam agama Islam. Jadi mengenai filsafat pendidikan Islam, yakninya merupakan pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, kontemplatif, dan juga spekulatif tentang metode, pendekatan pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diaplikasikan secara formal maupun non-formal. Jadi kita pahami apa saja dasar-dasar pendidikan dalam pandangan Islam. Yang ininya yang pertama, dasar-dasar pendidikan tersebut kita harus menuju yang ininya kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu merupakan sumber utama dalam rujukan dalam pendidikan, baik itu pendidikan biasa maupun pendidikan Islam dan lainnya. Karena pendidikan pernah bersumberan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan pendidikan yang sangat efisien dan efektif dan lebih baik. Dan selanjutnya dasar-dasar pendidikan yang kedua yang ininya adalah kita harus berakhlak Rasulullah, yang ininya baginda Nabi Muhammad yang dapat dijadikanlah sebagai suri tauladan untuk dapat menciptakan akhlak yang baik pada peserta didik kita. Yang ketiga adalah yang ininya percaya dan mengakui kepada seluruh ajaran Islam yang bisa diterima oleh hati dan juga oleh akal sehat. Dan selanjutnya adalah alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan, jadi untuk kemakmuran manusia. Jadi itu merupakan dasar-dasar pendidikan yang harus kita pahami. Dan selanjutnya kita harus hidup dan kehidupan dunia bernuansakan atau ajaran Islam. Jadi kita melaksanakan dasar-dasar pendidikan dengan menggunakan sistem dengan nuansa ajaran Islam, itu akan membuat sebuah pendidikan yang lebih efektif dan ideal, dan juga tidak ada ketimpangan. Dan yang terakhir adalah kita harus ikhtiar dan takdir yang pasti adanya dan telah menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dari yang telah dijabarkan di atas mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengertiannya, kita bisa tarik pemahaman bahwasanya ruang lingkup pada filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan pendekatan yang diterapkan yang sebagai berikut. Yang pertama adalah ontologi ilmu pendidikan.
Jadi ontologi ilmu pendidikan ini merupakan membahas sebuah hakikat dari substansi dan bentuk atau pola dari organisasi pendidikan Islam. Yang kedua, metodologi ilmu pendidikan. Yang ininya adalah ilmu yang membahas hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan, baik itu ilmu pendidikan Islam maupun pendidikan ilmu filsafat. Dan yang ketiga adalah epistemologi ilmu pendidikan. Yang ininya ilmu yang membahas mengenai hakikat dari objek itu sendiri. Dan yang terakhir adalah aksiologi ilmu pendidikan. Yang ini merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat-hakikat nilai, kegunaan teoritis dan praktis dalam ilmu pendidikan. Mungkin itu mengenai poin kedua, mengenai dasar-dasar pendidikan dalam pandangan filsafat. Dan terakhir adalah kita membahas mengenai poin terakhir yang ininya adalah apa itu tujuan dari ilmu filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapatlah kita tinjau dari tujuan filsafat dan dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Yang mana filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, yang mendapatkanlah gambaran keseluruhan analisis logika dari bahasa serta penjelasan tentang arti dari kata konsep itu sendiri. Sementara itu teori pendidikan yang ininya bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat. Yang mana itu merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi. Jadi, dapatlah kita simpulkan. Jadi, tujuan pendidikan itu sendiri tergantung dari kebutuhan kita. Bisa jadi tujuan pendidikan itu adalah mengenai pendidikan nasional, yang ininya mencetak generasi penerus bangsa yang baik. Dan juga tujuan yang kedua adalah instruksional, yang ininya adalah khusus terhadap keterampilan tertentu. Hingga tujuan pendidikan institusional itu merupakan pendidikan seperti militer, dokter, dan akademis dan sebagainya berikutnya. Jadi itu merupakan mengenai tujuan dari filsafat itu sendiri. Mungkin itu mengenai pembahasan saya mengenai filsafat, mengenai pendidikan dan bagaimana pendidikan tersebut dalam pandangan filsafat. Mungkin sekian, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.